Izin salam dokter, Tianggung Surya dokter. Izin tuh Ya, saya. silakan. Selamat malam, Dr. Gung Surya. Saya sama dokter. Izin dokter, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi pembuluh darah otak dan spinal. Jadi untuk pembuluh darah pada otak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada anterior circulation dan posterior circulation. Di mana untuk anterior circulation itu dia merupakan suplai darah dari internal carotid artery. Nantinya internal carotid artery ini dia akan dibagi menjadi dua, yaitu menjadi anterior cerebral artery dan middle cerebral artery. Sedangkan untuk posterior circulation dia itu diawali dari aorta pada jantung. Aorta pada jantung itu akan bercabang menjadi brachiocephalic vein dan subclavian vein. Nantinya dia akan menjadi vertebral artery kanan kiri yang nanti akan bergabung, sehingga nantinya dari vertebral artery ini dia akan ada yang bercabang menjadi basilar artery, kemudian menjadi anterospinal artery dan antero inferior dari cerebellar artery. Untuk basilar artery nanti dia akan ada memiliki cabang menjadi posterior inferior cerebellar artery, superior cerebellar artery dan posterior cerebellar artery. Kita mulai dari internal carotid artery terlebih dahulu, di mana untuk internal carotid artery itu dibagi menjadi 7 segmen. Jadi segmennya ada C1 sampai C7. Untuk C1 itu ada cervical, C2 petrus, C3 lacerum, C4 cavernous, C5 clinoid, C6 ophthalmic, dan C7 communicating. Jadi untuk internal carotid itu dimulai dari cabang yang sini masuk ke dalam kranium nantinya. Nanti kita membahas satu persatu. Pertama untuk C1 yaitu segmen cervical. Nah, segmen cervical ini itu dia berjalan di dalam carotid sheath, di dalam internal jugular vein dan dekat dari nervus vagus. Dan untuk segmen cervical ini itu dia dikelilingi oleh saraf simpatis. Lalu untuk yang kedua, segmen kedua itu yang petrus, itu dia berada dalam carotid canal pada tulang temporal. Dan ini merupakan suatu dia begini pendek. Dan nantinya untuk segmen petrus ini dia akan keluar dari carotid canal pada level petrus. Kemudian untuk segmen petrus ini itu nantinya dia akan berakhir pada posterior dari foramen lacerum, di mana itu terletak di infromedial pada sisi dari ganglion gasserian pada Meckel cave. Yang cabang petrus ini itu dia memiliki dua cabang utama, yaitu ada nantinya dia cabang menjadi filial arteri, yaitu arteri dari Purger canal, nantinya akan beranastomose dengan cabang dari external carotid arteri lainnya. Dan yang cabang utama kedua itu ada caroticotympanic arteri, yaitu nantinya dia akan memberikan suplai darah pada telinga bagian tengah. Lalu selanjutnya yang segmen ketiga yaitu lacerum. Mana ini adanya suatu segmen, ada apex petrus di atas dari foramen lacerum. Nantinya dia akan naik sedikit membelok menuju ke cavernous sinus. Nanti untuk segmen lacerum ini dia tidak melalui foramen lacerum. Nantinya dia akan berakhir di petrolingual ligament. Dan untuk segmen lacerum itu dia berada di dekat dari terminal ligament ganglion. Untuk segmen lacerum dia tidak ada cabangnya. Kemudian yang keempat yaitu segmen cavernous, di mana dia akan berakhir di proximal dari dural ring. Dan ini dia memiliki banyak cabang untuk yang cavernous ini. Cavernous ini dia berada dikelilingi oleh ligament ganglion dan berada posterior dari nervus 6. Untuk segmen cavernous ini dia memiliki cabang utama, ada dua cabang utama yaitu meningohypophyseal trunk, yang mana itu dia berasal dari posterior genu. Nantinya dia akan mensuplai dari pituitary, tentorium, dan clival dari dura. Lalu ada cabang kedua yaitu inferolateral trunk, di mana itu berasal dari horizontal. Nantinya dia akan mensuplai dari cavernous sinus dan beranastomose dengan cabang dari external carotid artery melalui foramen rotundum, spinosum, dan ovalum. Kemudian yang kelima yaitu segmen clinoid, itu berada di distal dari dural ring pada cavernous sinus.
Nantinya dia akan berakhir di situ dan internal carotid artery ini dia akan menjadi bagian dari infradural. Kemudian segmen yang keenam yaitu ophthalmic segmen, di mana dia akan mulai berjalan dari distal dura ring itu, sphenoid glenoid, hingga sampai di dekat dari peak communicating artery. Nah, untuk ophthalmic artery ini, ophthalmic segmen ini, dia mempunyai dua cabang utama, yaitu ada ophthalmic artery, nanti dia berasal dari anterior superior dari internal carotid artery, lalu dia akan berjalan melalui optic canal menuju orbit. Nanti dia akan memberikan suplai pada okular, lacrimal, dan juga cabang-cabang otot mata. Lalu untuk cabang utama kedua dari ophthalmic segmen yaitu superior hypophyseal artery. Nantinya dia akan berjalan ke posterior medial dan mensuplai dari anterior pituitary, infundibulum, dan optic nerve. Lalu segmen yang ketujuh yaitu communicating segment, di mana itu dia kelanjutan dari segmen C6 tadi, dan dia nanti akan berakhir di terminal dari internal carotid artery, dan nantinya dia akan bercabang menjadi anterior cerebral artery dan middle cerebral artery. Nantinya pada communicating segment itu dia memiliki cabang utama itu menjadi precom artery dan anterior choroidal artery. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai anterior cerebral artery, di mana anterior cerebral artery ini dibagi menjadi 5 segmen. Ada precommunicating atau A1, postcommunicating A2, precallosal A3, supracallosal A4, dan postcallosal A5. Untuk yang A1, precommunicating segment, itu dia berjalan di medial pada sisi atas dari optic chiasma. Nah, nantinya dia akan bergabung dengan terhubung dengan A1 di kontralateral dihubungkan oleh anterior communicating artery. Nah, untuk A1 ini, dia memiliki dua cabang utama, yaitu ada medial lenticulostriate artery dan recurrent artery of Hebner. Jadi untuk yang medial lenticulostriate artery ini, dia nantinya akan memberikan suplai pada globus pallidus dan utamen yang sebagian medial. Untuk recurrent artery of Hebner, itu nanti dia akan memberikan suplai pada nucleus quadratus, bagian head of nucleus quadratus dengan utamen dan juga anterior internal kapsul. Lalu untuk yang A2, postcommunicating segment, itu berada di lanjutan dari A1, yaitu dia berjalan ke arah vertikal, kemudian memanjang hingga dari anterior communicating artery menuju ke corpus callosum di bagian genunya. A2 ini dia memiliki dua cabang utama, yaitu ada orbitofrontal artery dan frontopolar artery, di mana untuk orbitofrontal artery itu dia akan berjalan di mensuplai di sekitar gyrus rectus dan juga permukaan inferior dari globus frontal. Nah, untuk frontopolar artery dia tuh berasal dari pericosal artery, nantinya dia akan berjalan berseberangan menuju ke genu dari corpus callosum. Nantinya dia akan berakhir di bagian frontal pole. Lalu untuk yang ketiga, A3 yaitu precallosal segment. Nah, ini dia setelah tadi A2 berjalan vertikal lalu berjalan ke arah posterior, yaitu yang A3 ini precallosal. Dan dia ini memiliki dua cabang utama, yaitu pericallosal artery dan callosum marginal artery. Untuk pericallosal artery itu dia merupakan cabang utama dari ACA branch dan dia berjalan di atas dari corpus callosum itu, di bawah dari sigmoid gyrus. Nah, untuk callosum marginal artery itu dia berjalan di posterior superior dari sigmoid sulcus, di atas dari sigmoid. Lalu untuk A4 dan A5 ini, yaitu supracallosal dan postcallosal segment, dia nantinya akan bercabang menjadi cortical artery dari pericallosal artery. Nah, selanjutnya medial cerebral artery, nah itu nanti dia dibagi menjadi 4 segmen. Ada M1 yaitu horizontal segment, M2 insular segment, M3 opercular segment, dan M4 vertical branch. Nah, yang pertama yaitu M1 dari horizontal segment, itu merupakan pemanjangan dari internal carotid artery yang kemudian dia bercabang menuju ke arah Sylvian fissure. Untuk M1 ini dia terletak dari lateral optic chiasma di belakang dari trigonum olfactory. Nantinya M1 ini dia akan memiliki cabang yaitu lateral lenticulostriate artery yang nantinya akan memberikan suplai pada lateral putamen, quadratus, dan juga external kapsul. Untuk M2, insular segment. Pada gambar ini dapat lihat sini yang bercabang menjadi dua. Nah, ini dia dari M2. Dia
berjalan di superior dari di dalam Sylvian Fisher, dan dia akan memiliki cabang pada insula. Nah, nantinya M2 ini akan berakhir di ujung atas dari Sylvian Fisher. Yang nanti akan menjadi M3. Nah, di mana M3 ini dia dimulai dari puncak dari Sylvian Fisher ini, dan nanti dia akan berjalan ke arah inferolateral. Dan dia cabang M3 ini juga akan keluar dari Sylvian Fisher ke permukaan otak. Ya, kurang lebih sampai di sini. Dan selanjutnya setelah M3 ini akan menjadi M4, di mana dia sebagian besar cabang M4 ini akan mensuplai dari permukaan lateral dari hemisfer cerebri. Tetapi dia tidak sampai mensuplai pada daerah convexity dan juga inferior temporal gyrus. Dan untuk posterior circulation, nah untuk posterior circulation ini juga dibagi menjadi 4, yaitu ada 4 segmen dari precommunicating P1, kemudian ambient P2, quadrigeminal P3, dan calcarein P4. Nah, untuk yang P1 ini, P1 yaitu dia pemanjangan dari basilar artery, cabang basilar artery hingga nantinya dia akan membentuk cabang dari posterior communicating artery. Nah, untuk P1 ini dia akan berjalan di atas dari segmen external pada nervus oculomotor. Dan untuk P1 dia akan memiliki cabang utama, yaitu ada posterior thalamoperforating artery dan juga thalamo-geniculate artery. Untuk posterior thalamoperforating artery, dia akan berjalan ke posterior superior pada interpedicular fossa dan masuk ke permukaan sisi bawah dari midbrain. Nah, untuk thalamo-geniculate artery dia sebenarnya cabang dari P2, dan dia nanti akan berjalan ke posterior medial menuju midbrain. Ini dia untuk MP2, yaitu ambient segment, yang kelanjutan dari P1. Nah, nanti dia akan membentuk suatu junction, yaitu dia melingkar mengitari dari cerebral peduncle di dalam ambient system. Ini ambient segment, dan dia ini akan terletak di tentorium, di atas dari tentorium, pada kisah segmen dari nervus trochlear. Nah, lalu yang P3 yaitu quadrigeminal segmen, itu merupakan segmen pendek dari sistem pada quadrigeminal. Nanti dia akan memanjang dari bagian belakang midbrain menuju calcarein fissure pada occipital lobe. Nah, ini dia untuk yang P4, calcarein segmen. Nah, nanti jadi cabang terakhir dari posterior cerebral artery itu pada P4 ini. Nanti dia akan berakhir di calcarein fissure pada lobus occipital. Lalu lanjut untuk vertebral artery. Untuk vertebral artery ini dia dibagi menjadi 4 segmen, yaitu ada extraosseous V1, kemudian foraminal V2, dan extraspinal V3, dan intradural V4. Nah, untuk yang V1 itu dia dimulai dari subclavian artery, kemudian dia berjalan ke posterior superior, masuk ke dalam C6, foramen transversum dari C6. Kemudian naik ke atas, itu sudah menjadi V2, jadi dari C6 ini sampai ke C3 itu merupakan bagian dari V2. Kemudian setelah V2 ini dia akan membelok jadi ke arah superior lateral, masuk ke dalam foramen transvers pada C2. Yang selanjutnya nanti akan menjadi V3, karena dia setelah melewati C1, dia akan masuk ke atlanto-occipital joint. Nah, nanti dia akan masuk, kemudian masuk membelok lagi ke arah anterior superior untuk hingga menembus dura pada foramen magnum. Nah, setelah masuk ke foramen magnum itu menjadi V4, dia akan berjalan di belakang tifus dan nantinya dia akan bergabung membentuk basilar artery. Jadi pada gambar ini dia vertebral artery kanan dan kiri, nanti dia akan bergabung di sini menjadi basilar artery, dan di ujungnya nanti akan menjadi posterior cerebral artery. Jadi untuk basilar artery ini dia nantinya merupakan kelanjutan dari gabungan dari vertebral artery kanan dan kiri seperti yang tadi saya sebutkan, dan dia di bagian puncaknya nanti dia akan menjadi posterior cerebral artery. Untuk basilar artery juga nanti dia akan memiliki cabang yang yaitu Fontaine artery. Nah, jadi secara umum untuk sirkulasi di otak itu dia dinamakan sirkulus sibilis karena dia seperti membentuk suatu sirkulasi, sirkulus yang membentuk suatu lingkaran
Jadi bagian utama yang memberikan suplai darah pada otak itu dimulai dari anterior cerebral artery, kemudian medial cerebral artery, dan posterior cerebral artery. Di mana untuk yang anterior cerebral artery kanan kiri itu dihubungkan oleh anterior communicating artery, dan untuk medial cerebral artery dan posterior cerebral artery ini dihubungkan oleh posterior communicating artery. Nah, untuk aliran darah venanya itu, sebagian besar nantinya aliran darah vena akan menuju ke sagittal sinus, di mana dari suprasagittal venus dia akan berkumpul pada sinus confluensnya itu, dan selanjutnya dia akan berjalan menuju transverse sinus, sigmoid sinus, dan akhirnya nanti masuk ke jugular venous. Kemudian untuk pembuluh darah pada spinal itu cabang utamanya itu dari vertebral artery tadi. Nantinya vertebral artery akan menjadi spinal artery. Lalu dari vertebral artery dia akan menjadi radicular artery dulu. Nantinya dia akan menjadi bercabang jadi dua, yaitu ada anterior radicular artery dan posterior radicular artery. Nantinya untuk yang anterior radicular artery dia akan menjadi anterior spinal artery, dan posterior radicular artery itu bercabang menjadi dua, ada posterior spinal artery kanan dan kiri. Untuk anterior spinal itu nantinya dia akan mensuplai 2/3 dari anterior spinal cord, dan sisanya akan disuplai oleh posterior spinal artery. Sedangkan untuk aliran darah venanya nanti dari spinal cord ini nanti dia akan menuju ke anterior spinal vein, dan nantinya dia akan menuju anterior radicular vein dan juga posterior spinal vein itu menuju posterior radicular vein, nanti akan menuju ke spinal vein, dan akhirnya nanti masuk ke dalam aorta. Inferior mesenteric vein. Sekian yang bisa saya presentasikan, dokter, untuk anatomi vaskular dari otak. Mohon bimbingannya, dokter.